Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan cerita sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan di mana kelompok yang sebelumnya ingin menghajar Eun Seol ketakutan karena adanya Seo Jinha di sana. Mereka bertanya dengan ketakutan, apa yang dilakukan Seo Jinha di sini? Seo Jinha kemudian menjawab dengan aura membunuh yang mengerikan, menyuruh mereka untuk pergi dari hadapannya, karena dirinya tidak memiliki urusan dengan sampah seperti mereka. Mendengar itu, semua murid itu langsung kabur ketakutan, namun sambil berlari kabur, mereka mengatakan akan mengingat kejadian ini dan akan membalasnya di kemudian hari. Eun Seol lalu mengetahui bahwa Seo Jinha adalah seorang murid yang sangat kuat, dilihat dari aura yang dikeluarkan olehnya. Seo Jinha kemudian tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Eun Seol. Sambil mengacungkan pedang pada Eun Seol, Seo Jinha bertanya, Eun Seol sebenarnya berada di pihak mana? Mendengar pertanyaan itu, tentu saja Eun Seol sangat terkejut dan bingung dengan apa yang dimaksud Seo Jinha. Shin pun berganti ke dalam ruangan Advanced Trial, di mana sang instruktur sedang mengajari Eun Seol dan yang lainnya. Sampai saat ini kalian semua telah mempelajari teknik pertama dari Fire Rain 13 Forms, Shining Mystic. Tapi kalian hanya bisa dikatakan bisa menguasainya saat kalian membuat sword form kalian sendiri. Lalu dengan tegas, instruktur menyuruh Eun Seol untuk maju ke depan, dan melakukan Shining Mystic. Setelah Eun Seol berada di depan murid yang lain, Eun Seol menarik nafas dan mulai bersiap untuk melakukan teknik Shining Mystic. Eun Seol kemudian mempraktikkan Shining Mystic dengan sangat baik serta dengan niat membunuh yang sangat kuat. Instruktur yang melihat Eun Seol mempraktikkan Shining Mystic, cukup kagum dengan itu. Dia membuat Shining Mystic, sword forms yang paling hikmat dan halus, menjadi sesuatu yang penuh dengan niat membunuh. Setelah itu, instruktur menyuruh Eun Seol untuk kembali ke tempat duduknya, dan menyuruh yang lain untuk maju. Instruktur kemudian menyuruh Seo Jinha untuk giliran maju dan memperlihatkan Shining Mystic miliknya. Setelah maju, alih-alih memperlihatkan teknik Shining Mystic, Seo Jinha justru melakukan gerakan balasa untuk teknik Shining Mystic milik Eun Seol sebelumnya. Hal itu seolah-olah memperingati Eun Seol untuk tetap rendah hati. Flashback kemudian terjadi di saat Seo Jinha menanyakan di pihak mana Eun Seol berada. Eun Seol yang bingung dengan pertanyaan itu, menanyakan kembali, apa maksud dari perkataan Seo Jinha sebenarnya. Seo Jinha yang mendengar itu, berkata pada Eun Seol untuk tidak berpura-pura berlagak bodoh. Dan menjelaskan kalau dirinya tahu tidak semua orang yang berkumpul di sini ingin menjadi salah satu 10 pewaris Demonic Path. Mendengar itu, Eun Seol baru menyadari kalau meski ini adalah kesempatan emas untuk mempelajari seni bela diri dari Sekte Ten Demonic. Proses partisipasinya sangatlah longgar, karena kesempatan besar juga, merupakan jebakan untuk menangkap seseorang. Eun Seol kemudian menyadari dan bertanya apakah maksud Seo Jinha ada mata-mata di antara kita. Mendengar jawaban Eun Seol, Seo Jinha tahu kalau Eun Seol sedang tidak berbohong sekarang. Mengetahui kalau Eun Seol bukanlah mata-mata, Seo Jinha cukup kecewa dan kembali menyarungkan pedang miliknya. Seo Jinha kemudian mulai membalikan badannya untuk pergi meninggalkan Eun Seol, namun sebelum itu, ia menyuruh Eun Seol untuk menundukkan kepalanya saat di aula latihan dan bersikap baik. Karena jika Eun Seol membuat Seo Jinha kesal, Seo Jinha berjanji akan membunuh Eun Seol juga. Seo Jinha kemudian mulai melangkah maju meninggalkan Eun Seol sendiri di sana. Eun Seol kemudian baru menyadari kalau dirinya ternyata tidak mengetahui banyak hal tentang ini. Karena Eun Seol mengira, dengan dia mengerahkan semua kemampuannya untuk mempelajari bela diri Pavilion Wandering Beast dan Sekte Fire Rain Sword. Karena itulah dirinya dianggap sebagai mata-mata. Eun Seol lalu mencoba untuk tidak mengkhawatirkan itu, karena jika ada mata-mata atau demon lain, dirinya hanya perlu melawan mereka nantinya. Shin kembali berganti memperlihatkan suasana dari atas aula latihan Advanced Trial, dan memperlihatkan instruktur yang akhirnya mengatakan kalau hari ini, seluruh latihan telah selesai dilakukan.
Aku membayangkan dari kalian merasa mempelajari prinsip-prinsip bela diri itu membosankan. Tapi, bahkan master yang mempunyai banyak pengalaman pertempuran nyata, menyisihkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar seni bela diri. Karena dalam seni bela diri, tahu bukan berarti bisa melakukannya, dan bisa melakukannya bukan berarti mengetahuinya. Interpretasiku tentang dasar-dasar yang aku ajarkan pada kalian, akan jadi keuntungan besar bagi kalian selama kalian melanjutkan perjalanan kalian di dunia murim. Kalau begitu aku harap kalian beruntung dalam pertempuran kalian. Dan tiba-tiba, suara gong yang sangat kuat terdengar ke seluruh wilayah Hall Island. Para murid yang tidak mengetahuinya, saling bertanya apa yang akan terjadi sebenarnya. Instruktur kemudian menyuruh semua murid untuk pergi ke Gunung Batu di tengah pulau secepatnya. Setelah beberapa saat, seluruh murid sudah berkumpul di sana, dan juga instruktur Hyok Ryoneng yang sudah berada di depan mereka. Master Jin kemudian mengatakan kepada instruktur Hyok kalau semua murid sudah berkumpul di sana. Instruktur Hyok kemudian dengan sangat keras mengumumkan kalau ujian ketiga akan dimulai sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.